Baik, terima kasih Mbak Sekar. Rekan-rekan media yang saya hormati, kami update di bidang perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP. Kinerja industri perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun PPDP secara umum tetap stabil dan terjaga. Untuk industri asuransi, aset industri asuransi pada bulan Mei 2026 mencapai 1.197,04 triliun rupiah atau naik 2,87% year on year. Dari sisi asuransi komersil, total aset mencapai 977,81 triliun rupiah atau naik 4,05% year on year. Adapun kinerja asuransi komersil berupa akumulasi pendapatan premi pada periode Mei 2026 mencapai 139,54 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 0,67% year on year. Terdiri dari premi asuransi jiwa yang tumbuh 5,87% year on year dengan nilai sebesar 76,79 triliun rupiah dan premi asuransi umum dan reasuransi yang sedikit terkontraksi sebesar 5,03% year on year dengan nilai sebesar 62,76 triliun rupiah. Permodalan industri asuransi jiwa serta asuransi umum dan reasuransi secara agregat mencatatkan risk-based capital RBC masing-masing sebesar 481,20% dan 319,12%, masih di atas threshold sebesar 120%. Untuk asuransi non-komersil yang terdiri dari BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, serta program asuransi untuk ASN TNI Polri terkait program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, total aset tercatat sebesar 219,23 triliun rupiah atau terkontraksi sebesar 2,07% year on year. Di sisi industri dana pensiun, total aset dana pensiun per Mei 2026 tumbuh sebesar 7,71% year on year dengan nilai mencapai 1.693,37 triliun rupiah. Sementara untuk program pensiun sukarela, total aset mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,94% year on year dengan nilai mencapai 410,65 triliun rupiah. Untuk program pensiun wajib yang terdiri dari program jaminan hari tua dan jaminan pensiun BPJS Ketenagakerjaan, serta program tabungan hari tua dan akumulasi iuran pensiun untuk ASN, TNI, dan Polri, total aset mencapai 1.282,72 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 8,63% year on year. Pada perusahaan penjaminan, pada bulan Mei 2026 nilai aset terkontraksi sebesar 2,95% year on year menjadi 45,92 triliun rupiah, sementara di bulan April 2026 terkontraksi sebesar 1,28% year on year. OJK telah mengesahkan pendirian DPLK Sinarmas Asset Management pada bulan Juni 2026 yang merupakan DPLK pertama yang didirikan oleh manajer investasi. OJK memandang masuknya manajer investasi sebagai pendiri DPLK dapat mendorong peningkatan kompetisi, inovasi, dan perluasan kepesertaan program pensiun. Namun, demikian OJK tetap menekankan pentingnya tata kelola yang baik, pelindungan peserta, dan keberlanjutan program pensiun dalam pengembangan industri DPLK. Dalam rangka penguatan pengembangan industri PPDP, OJK telah menetapkan sejumlah kebijakan strategis serta melaksanakan berbagai inisiatif, yaitu pertama, OJK sedang menyusun rancangan POJK tentang produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau PAID. Yang kedua, OJK telah membentuk task force penguatan ekosistem asuransi kesehatan melalui koordinasi antar penyelenggara jaminan atau KAPJ yang beranggotakan OJK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Asosiasi Rumah Sakit, dan Asosiasi Perusahaan Asuransi. Ketiga, OJK telah membentuk komite pengarah dan tim pelaksana persiapan implementasi New Risk-Based Capital RBC. Keempat, OECD mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan Indonesia
termasuk implementasi program penjaminan polis PPP, adopsi PSAK 117 atau IFRS 17, pengembangan New RBC, dan penguatan pengawasan sektor jasa keuangan yang disampaikan pada fact-finding mission sektor asuransi dan dana pensiun di bulan Juni yang lalu sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.